Hai Gen Z and Millennials crypto enthusiast. Kalau lo mau jadi trader atau investor crypto yang jago, lo wajib paham market programming. Tools buat baca struktur pasar, biar bisa tebak naik turun bearish, atau datar-datar aja sideways. April 2025 ini pasar lagi liar banget. Bitcoin sempat nyentuh straight bully blow, tapi langsung nyungsep ke $9,000 dollar. Ethereum kena lagi. Altcoin season ternyata cuma PHP. Pemberi harapan palsu. Bikin kepala muter, pusing 7 keliling. Nah, biar gak jadi korban PHP lagi, yuk pahami market programming ala trader pro. Tentu dengan gaya kita-kita yang santai tapi cuan. Oke guys, chapter pertama, kita bahas yang paling bikin semangat dulu, bullish market. Naik kayak roket. Di tahun 2025 ini, ciri-ciri pasar bullish itu jelas banget. Kayak doi yang tiba-tiba ngechat duluan. Pertama, ada yang namanya higher high, alias harga tertinggi yang terus naik. Harga terus ngebuat puncak baru lebih tinggi. Kayak Bitcoin nih, beberapa minggu lalu sempat $122.000, terus koreksi dikit, naik lagi bikin haha baru. Gila kan? Kedua, ada higher low, pas harga turun sementara, titik terendahnya tetap lebih tinggi dari sebelumnya. Bayangin Bitcoin di Q1 2025 yang konsisten bikin HHNHL. Artinya, buy zone. Tren bakal lanjut selama pola ini terjaga. Tapi awas, kalau harga tembus HL terakhir, itu sinyal potensi reversal balik arah. Makanya penting banget buat validasi dulu sebelum new. Caranya, lihat volume transaksi. Kalau HH atau HL terbentuk dengan volume gede, berarti sinyalnya valid. Tapi kalau volumenya kecil, bisa jadi itu cuma false breakout atau koreksi sementara yang belum mengindikasikan perubahan tren yang kuat. Pro tip dari gua, kalau udah profit lumayan, jangan lupa ambil sebagian. Sisanya pasang trailing stop di bawah HL terakhir. Biar profit ngunci, tapi posisi masih bisa lanjut kalau trennya belum selesai. Lanjut ke chapter kedua yang bikin kita agak deg-degan, bearish market. Kalau bullish itu kayak naik, bearish itu kayak terjun bebas dari ketinggian. Seru sih, tapi ngeri. Ciri khas bearish market 2025? Ada 2 guys. Pertama, lower high, alias harga tertinggi yang makin rendah. Kayak ETH kemarin, sempat naik ke $5.000, terus turun. Naik lagi tapi cuma sampai $4.800, terus turun lagi. Nah, itu dia LA. Kedua, ada lower low LL, alias harga terendah yang juga makin rendah. Pas Ethereum kena foot regulasi di awal 2025, pola LH and LL muncul. Jangan nekat buy. Tunggu sampai harga tembus LH terakhir buat konfirmasi trend reversal. Nah, biar nggak ikutan hanyut, gue punya beberapa tips simple tapi nendang buat lo yang mau tetap waras di tengah market jungkir balik ini. Pertama, jangan pernah nangkap pisau jatuh. Maksudnya, jangan beli aset yang lagi turun terus dengan harapan dapat harga murah. Ingat, yang turun belum tentu murah, bisa aja emang lagi nyungsep tanpa rem. Kedua, gunakan strategi DCA alias dollar cost averaging. Jadi, daripada beli sekaligus, mending bagi modal lo jadi beberapa bagian dan beli secara berkala. Misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Tujuannya, biar lo nggak masuk di harga puncak dan tetap bisa nyicil posisi saat market lagi fluktuatif. Main aman, tapi tetap nyicil jalan menuju cuan. Chapter 3 Sideways Market, when crypto jadi BT mode. Masuk ke chapter ketiga, yang paling bikin bete, sideways market. Di fase ini, harga kripto kayak lagi mager-mageran, nggak naik-naik, tapi juga nggak turun-turun. Bosen nggak tuh? Ciri khas sideways market 2025. Ada 2 lagi guys. Pertama, equal high, alias harga tertinggi yang hampir sama. Kayak ada nih, udah semingguan ini harganya berkutat di sekitar $2,5. Naik dikit, turun lagi. Bikin gregetan. Kedua, ada equal low alias harga rendah yang juga hampir sama. Jadi ada ini kayak terjebak di dalam kotak, nggak bisa keluar-keluar. Nah di fase kayak gini, strategi terbaik adalah range trading. Caranya, tentukan dulu batas atas atau resistance dan batas bawah atau support dari pergerakan harga. Misalnya resistance ada di $2,6 dan supportnya di $2,4. Nah kita bisa beli di dekat support dan jual di dekat resistance. Tapi ingat, range trading itu butuh kesabaran ekstra guys. Jangan sampai keburu FOMO pas harga naik dikit atau panik pas harga turun dikit. Santai aja, nikmatin prosesnya. Oh iya, di sideways market, kita juga harus bisa bedain mana breakout dan fake out. Caranya, lihat volume transaksi dan candlestick pattern.
Kalau breakout disertai volume gede dan candlestick bullish, berarti sinyalnya valid. Hot Trends April 2025. Apa sih yang lagi bikin market goyang? Yo, balik lagi di chapter keempat, tempat kita ngebahas trending topik paling hot di dunia kripto. Soalnya nih, tren-tren ini bisa banget nentuin arah market. Jadi wajib banget lo update. Yuk guys! Pertama, Bitcoin halving aftermath. Boom atau konsolidasi? Oke, jadi setelah halving Bitcoin tahun lalu, banyak yang udah ngarep-ngarep BTC bakal terbang ke bulan. Dan emang bener, sempet nyentuh AT di level $5. Tapi sekarang BTC lagi santai di kisaran level 3.25 alias belum ada gerakan ekstrim. Para miner kecil mulai keringetan karena reward makin dikit, tapi perusahaan mining gede justru makin kuat. Kayak lagi PUBG tapi udah punya full armor. Waspada koreksi, tapi optimis bisa banget. Kedua, Ethereum ETF. Keputusan nanggung, market bimbang. Nah, ini dia yang bikin deg-degan, Ethereum ETF. SEC tadinya mau kasih keputusan, tapi plot twist. Ditunda sampai awal Juni 2025. Kalau lolos, ETH bisa nge-rally bareng altcoin. Tapi kalau ditolak, siap-siap lihat candle merah merona. Market lagi pada standby sambil ngopi, nunggu hasil keputusan kayak lagi nungguin hasil SNMPTN. Ketiga, AI token mania. Dari FOMO ke Fantastic, token-token berbau AI kayak Fetch.ai, Render.ai, dan temen-temennya naik daun banget. Bahkan, token AI sempat nguasain 35% tren kripto global awal tahun ini. Kalahin meme coin lo. Bayangin ada token yang harganya naik ribuan persen dalam waktu singkat. Tapi inget ya, gak semua token AI itu legit. Ada juga yang cuma numpang hype, terus ujung-ujungnya dump parah. Jadi sebelum ikut FOMO, pastiin lo riset bener-bener dan jangan cuma ikut-ikutan TikTok, dan pahami risikonya dengan baik. Ingat guys, high risk, high return. Chapter 5 Tools Wajib 2025. Buat analisis kripto. Mau jadi trader atau investor yang gak gampang ke prank market? Nih, tools andalan di 2025 yang wajib masuk bookmark lo. Pertama, TradingView, the OG of charting. Kokok buat analisis teknikal ngegambar support resistance, cari pola-pola candlestick. Fitur andalan, chart interaktif super lengkap, ratusan indikator, MAD, RSI, Ichimoku, dalele. Bisa bikin alert dan sharing chart ke temen sekomplotan. Pro tip, gunakan fitur multi-time frame analysis buat lihat big picture and entry point lebih tajam. Kedua, sentiment, buat ngintip sentimen pasar and whale activity. Kocok buat nge-track pergerakan wallet gede, data on-chain, dan tren sosial media. Fitur andalan, data whale, siapa yang akumulasi nyicil jualan, social volume and buzz level buat lihat FOMO atau enggak. Data holder jangka panjang. Contoh, tiba-tiba ada dompet gede pindah ETH ke exchange, bisa sinyal mau dump tuh. Ketiga, token terminal, fundamental ala kripto. Kokok buat investor yang suka ngulik revenue, fee protokol, dan valuasi proyek. Fitur andalan, data pendapatan protokol DeFi. Valuasi mirip saham, PS ratio revenue growth. Insight tokenomics. Pas banget buat ngebandingin proyek seperti Ethereum versus Solana dari sisi bisnis. Keempat, Dune Analytics, bikin dashboard sendiri kayak hacker. Cocok buat data nerds yang demen SQL dan mau ngulik data on-chain secara custom. Fitur andalan, buat dashboard analisis sendiri, akses ke raw data dari blockchain. Banyak template komunitas yang bisa di-clone. Konto dashboard keren, gas fee tracker, wallet tracker, whale movement, airdrop hunter. Kelima, CoinGlass and DeFi-Llama. Buat ngintip likuidasi and TVL. Cocok buat ngecek market positioning dan kekuatan ekosistem. CoinGlass, data funding rate, open interest at lihat posisi long to short. Heat map likuidasi. DeFi-Llama, total value lock, TVL per protokol. Data real-time semua chain and sektor, DEX, lending, bridge, DRE. Kalau tiba-tiba banyak likuidasi long, bisa sinyal harga bakal turun tajam. Jadi, lo tim mana? Nah, itu dia tadi tips dan trik market programming dari gua. Gimana? Udah siap jadi trader pro dan ngeraih cuan di pasar kripto yang volatile ini? Sekarang gua mau tanya nih, lo tim mana? Tim Diamond Hand yang percaya HHBTC bakal lanjut? Atau tim wait for LH breakout yang lagi standby di stablecoin? Share portofolio lo di komen. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini ngebantu, jangan lupa like, share ke teman kamu yang baru mulai kripto, dan daftar Indodax lewat link aku di bawah ya. Support kamu itu bikin aku semangat terus bikin konten kripto lainnya. See you di video selanjutnya.